Kalau UU kesehatan itu baik, mudah-mudahan keluarga lu jadi baik. Tapi kalau UU kesehatan itu jelek, mudah-mudahan keluarga lu dulu yang ngerasain. Anak-anak lu dulu yang ngerasain. Istri-istri lu dulu yang ngerasain. Suami-suami lu dulu yang ngerasain. Amin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa ya cek deskripsi video, di situ ada link untuk merchandise Babe Aldo Shop. Sekarang kita masuk ke konten ya guys. Oke. Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, muncul videonya ya. Buat gue ini keren banget ya. Andai kata semua pejabat begini. Jadi ada yang nanya sama gue, Be, gimana caranya ngadepin elit global yang udah gini? Ya udah ya, kita lihat, kita bongkar macam-macam rencana mereka. Sebetulnya kita perlu pejabat yang punya integritas dan punya iman ya. Kita punya, kemarin ada, kita ngelihat ada kayak Pak Ihsanuddin Nursi, Ibu Siti Fadila, terus Komjen Pol Dharma Pongrekun. Sekarang ini ada harapan dari Bapak Eri Cahyadi ini, keren ini. Andai kata mereka bergabung gitu ya, ya mau gitu. Gue yakin nggak ada tuh buzzer oligarki habis. Lu lihat ya, ini pernyataannya dia di depannya ASN di Surabaya. Ya keren nih orang, keren. Ini perlu kita apa ya? Kita sampaikan ke masyarakat. Ini salah satu cara bangsa ini bisa lepas dari cengkeraman oligarki adalah orang-orang seperti Komjen Pol Dharma Pongrekun, terus yang gue tahu ya Ihsanuddin Nursi, Bu Siti Fadila Supari. Ini bisa nih, ini keren nih. Kita dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. ASN itu jumlahnya 24.000. Nih ya, buat kalian yang nggak ngerti bahasa Jawa, gue terjemahin. ASN itu jumlahnya 24.000. Nah dilaporno kegiatannya engkau gak milih sampean. Kalau dilaporin kegiatannya nanti nggak milih sampean. Maksudnya Bapak nggak dipilih lagi kalau ASN itu dilaporin kegiatannya. Demi Allah. Demi Allah. Saya pun jadi wali kota, bukan keinginan saya. Nah tuh. Seandainya saya tidak diizinkan umi saya waktu itu, Loh. saya pasti menolak jabatan ini. Tuh. Pemimpin yang punya iman, punya integritas itu pasti berbakti kepada kedua orang tua, khususnya Umi. Mudah-mudahan Umi-Umi kita yang masih hidup umur panjang, sehat, afiat. Dan yang sudah meninggal mudah-mudahan ya Allah dilapangkan kuburnya, diampuni dosanya, diterima amal baiknya. Amin. Karena yang bisa memerintahkan saya hanya Umi dan abah saya. Nah. Dan Umi sama abah saya sudah bersumpah. Umi sama abah saya bilang, niatkan kamu kalau kamu jadi wali kota, pada ngono makami Umi karo balik itu orang tua. Nah, tuh. Pesan orang tuanya ya, pesan ibunya. Padangi, terangi makam orang tua ya. Terangi makam ibu dan bapak kalau
udah meninggal. Saya baru meninggal. Abah saya meninggal yang menugaskan saya jadi wali kota. Saya tidak ingin makamnya abah saya gelap karena kelakuan saya. Allah, ini loh orang kalau punya iman, itu segala perilakunya di dunia ini terjaga, termasuk pemimpin, pejabat yang begini nih takut dosa dia, takut korup. Kenapa? Dia sayang orang tuanya, bisa berhubungan tuh, bisa bikin makam orang tuanya jadi gelap. Ya Allah, ini keren. Saya ingin menerangi makam abah saya sebagai anak yang baik, bukan anak durhaka. Allah, amin. Mudah-mudahan. Ketika saya tidak ingin menjadi anak durhaka, siapapun yang ada di depan saya menghalangi langkah saya untuk menebarkan kebaikan, pasti tak tabrak wong ngarepku. Barang siapa yang menghalangi gue untuk berbuat kebaikan, untuk berbakti kepada orang tuaku, ya, gue tabrak lo. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Saya berdiri depannya sampean semuanya. Karena yang menentukan saya wali kota bukan manusia. Yang menentukan saya jadi wali kota apa tidak, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menentukan gue jadi wali kota atau bukan itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Ya Rob, kami rindu pemimpin yang begini ya Allah. Kasih Indonesia pemimpin-pemimpin yang begini ya Allah. Yang menentukan sampai jadi kepala dinas, yang menentukan sampai jadi PNS hanya Gusti Allah. Janji sampean bukan pada wali kota, tapi janjinya sampean sebagai PNS kepada Gusti Allah. Lek sampai jupuk duit, lek sampai ngangel-ngangel wong, apa dadine, Pak? Janji kalian jadi kepala dinas apa semua itu karena Allah. Kalau kalian sampai ngambil duit, sampai nyusahin orang, jadinya apa lu di hadapan Allah? Ya Allah, ini pemimpin yang begini ya Rob. Jangan dikira sampean, makanya aku selalu ngomong sampean sebagai PNS, jangan pernah tundukkan kepala sampean kepada kepala dinas, jangan pernah tundukkan kepala sampean kepada wali kota, tundukkan kepala sampean pada sajadah untuk sujud kepada Gusti Allah. Ini dia ngomong jangan tundukin kepala lu sama atasan lu, sama Allah. Lu kalau tunduk sama Allah, sama manusia juga pasti baik lu. Duh, ini pemimpin ya Arab. Aduh, rindu. Gue rindu yang begini ya Arab. Minta ampunan, minta jabatan, minta kekayaan, minta keluarga sakinah mawaddah warahmah, sujudnya di sajadah. Nah itu. Kepada Tuhan. Ojo ketemu wali kota, kepala dinas muntu cirai. Minta itu sama Allah, sujud di sejadah. Bukan lo ketemu kepala dinas, ketemu wali kota, muntuk begini-begini itu kepala tuh. Ya begitu. Kepala sampean itu berharga. Kepala jenengan, kepala sampean, hati sampean itu hanya untuk Gusti Allah dan agama dan untuk masyarakat. Kepala kalian itu berharga untuk Allah. Bukan cuma tunduk-tunduk sama jabatan, sama atasan. Yang lebih serem Pak, sudah banyak sekarang penjilat-penjilat tuh yang disebut buzzer-buzzer tuh. Ya Rob, mudah-mudahan mudah-mudahan diperbanyak yang begini di Indonesia ya Allah. Bukan ditundukkan kepada wali kota, bukan ditundukkan kepada dinas. Buat apa? Buat mencari sebuah jabatan, buat mencari sebuah perlindungan. Salah. Tuh, salah. Ini andai semua pejabat begini ya Rob, boleh dong kita berdoa ya. Ya Allah. Karena perlindungan di dunia ini hanya Gusti Allah yang bisa melindungi kita. Perlindungan itu sama Allah. Bukan dari ngejilat. Makanya, naudzubillah jadi penjilat ya Allah, jauhkan bala jadi penjilat. Mudah-mudahan pejabat-pejabat yang penjilat itu Allah habiskan sudah. Pejabat itu berbakti kepada rakyat dengan dasar iman. Tolong camkan itu. Tolong lakukan itu. Saya yakin di dalam hati sampean masih ada hati nurani. Benar. Camkan itu, pejamkan mata sampean semuanya kalau sampean ingin berbuat sesuatu yang tidak baik. Bayangkan istri, suami, dan anak sampean di depan mata sampean. Kalau sampean melakukan kesalahan, maka sampean bayangkan kalau anak kita yang menderita ketubruk opo. Kalau lu lagi mau berbuat yang nggak baik nih, mau yang ngambil duit, nyusahin rakyat,
Bayangin kalau anak kalian sampai dapat musibah ketabrak gitu. Bayangkan kalau istri kita yang sakit gara-gara kita melakukan sebuah dosa. Bayangin tuh, kayak nggak punya keluarga aja lu berbuat dosa begitu para pejabat. Bener nih Bapak nih. Bayangkan suami kita yang diberikan adab oleh Gusti Allah gara-gara kelakuan kita. Ayo, Ikhlas aja dengan. ayo, kalau udah kena keluarga lu, ikhlas lu. Lu nyusahin rakyat. Kalau lu nyusahin rakyat, ntar keluarga lu yang susah nih ya. Buat yang kemarin mensahkan UU Kesehatan, ya gua doain lu pade ya. Kalau UU Kesehatan itu baik, mudah-mudahan keluarga lu jadi baik. Tapi kalau UU Kesehatan itu jelek, mudah-mudahan keluarga lu dulu yang ngerasain. Anak-anak lu dulu yang ngerasain. Istri-istri lu dulu yang ngerasain. Suami-suami lu dulu yang ngerasain. Amin. Kalau baik, kalian juga yang ngerasain. Tapi kalau nggak baik, mudah-mudahan keluarga kalian yang ngerasain. Anak kalian ngerasain. Istri kalian ngerasain. Amin. Amin kan guys? Apa artinya uang? Apa artinya kekayaan ketika istri kita, ketika suami kita, ketika anak kita tergeletak di tempat tidur karena sakit? Baru sampai kali kulo sadar. Baru nih kalau udah ada yang sakit begitu tergeletak baru kalian dan saya baru sadar tuh. Ayo. Udah habis. Ya itu cuplikannya guys. Ya jadi ini Pak Eri ini luar biasa wali kota Surabaya. Jadi ada beberapa tokoh lagi nambah harapan. Gue udah kenal Pak Komjen Dharma Pongrekun, gue kenal Prof Ihsanuddin Nursi, gue kenal Bu Siti Fadilah, sekarang ada dia lagi. Mudah-mudahan makin bertambah banyak nih orang-orang baik di Indonesia yang mau memimpin bangsa ini menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri adil, makmur, sejahtera sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia semuanya. Merdeka, Allahu Akbar. Gua pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang bodoh banget itu adalah sudah tahu keburukan tapi masih dikerjakan. Sudah tahu itu kebaikan tapi masih ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.